Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke India sebagai tamu kehormatan dalam perayaan Hari Republik, disambut dengan penuh kehormatan oleh Menteri Luar Negeri S. Jaishankar. Duta Besar RI, Ina Krishnamurti, memastikan bahwa perjalanan ini hanyalah urusan diplomatik biasa, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, seorang sniper wanita dari pasukan Baret Merah terlihat di antara barisan pengawal. Wajahnya dingin, pandangannya tajam mengawasi setiap pergerakan. Selama upacara berlangsung, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah insiden yang membuat darah membeku dan suasana berubah seketika. Apa yang seharusnya menjadi momen kehormatan justru membawa drama kehidupan yang mengguncang, menyisakan tanda tanya besar di balik kehadiran sang pengawal misterius. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Presiden Prabowo Subianto melangkah keluar dari pesawat kepresidenan di Bandara Indira Gandhi, disambut dengan karpet merah yang membentang hingga ke barisan pejabat India yang berdiri rapi. Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, menjabat tangan Prabowo dengan senyum ramah, sementara pasukan kehormatan berdiri tegak dalam barisan, seragam mereka berkilau di bawah cahaya matahari pagi. Di balik keramaian penyambutan, Letnan Wening Satriani, sniper wanita dari pasukan Baret Merah, berdiri di sudut, mengenakan jas resmi namun tetap waspada terhadap setiap gerakan mencurigakan. Saat Prabowo menaiki kendaraan kepresidenan menuju hotel, Wening berada di mobil keamanan kedua. Matanya terus mengawasi jalanan yang dipenuhi masyarakat India yang melambai-lambai antusias. Semua posisi aman, suara Mayor Yuda terdengar di AirPC-nya. Namun Wening tetap merasa ada sesuatu yang tak beres saat melihat seorang pria berjas hitam berbicara dengan seorang ajudan di dekat konvoi. Ketika iring-iringan mobil melewati area pasar Connaught Place, seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke tengah jalan sambil membawa sesuatu yang terbungkus kain, membuat konvoi terpaksa melambat. Wening segera membuka jendela sedikit, tangan kanannya sudah bersiap di balik jas. Sementara seorang petugas pengamanan lain bergegas menghampiri bocah itu yang ternyata hanya membawa sekotak bunga. Meski situasi tampak kembali terkendali, nalurinya sebagai sniper yang selalu waspada membuatnya terus mengawasi sekitar, terutama pria berjas hitam yang kini terlihat berbicara dengan seseorang melalui telepon. Sesampainya di hotel, Prabowo turun dengan langkah percaya diri, sementara Wening langsung mengamati atap dan balkon gedung di sekitar, memastikan tidak ada ancaman dari posisi sniper lain. "Kita sudah sampai. Tapi tetap siaga," bisik Wening kepada rekannya, sebelum akhirnya mengikuti rombongan ke dalam hotel, sementara pikirannya masih dipenuhi dengan kecurigaan yang belum terjawab. Di dalam hotel mewah yang menjadi tempat menginap presiden, pengamanan diperketat dengan sensor keamanan di setiap pintu, anjing pelacak di sekitar lobi, dan kamera yang mengawasi setiap sudut ruangan. Wening duduk di kursi dekat jendela, tangannya menggenggam secangkir teh yang mulai mendingin, sementara matanya tetap terfokus pada layar tablet yang menampilkan rekaman kamera pengintai. "Ada satu orang yang tidak ada dalam daftar tamu, pria berjas hitam yang tadi di bandara," kata Wening dengan suara rendah kepada Mayor Yuda melalui sambungan terenkripsi. Mayor Yuda yang berada di ruangan pengamanan hanya mengangguk, lalu menekan tombol untuk memperbesar rekaman, memperlihatkan pria itu tengah berbicara dengan salah satu ajudan Prabowo. "Kita harus pastikan siapa dia," lanjut Wening, sebelum akhirnya bangkit dari kursinya dan berjalan santai menuju lobi, berpura-pura memeriksa keamanan sambil mendekati pria tersebut. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, pria itu tiba-tiba menoleh, seolah menyadari kehadiran Wening, sebelum dengan cepat memasukkan sesuatu ke dalam sakunya dan melangkah menuju tangga darurat. Wening mempercepat langkahnya tanpa menarik perhatian, namun begitu ia mencapai pintu tangga, pria itu sudah menghilang, hanya menyisakan pintu besi yang masih sedikit berayun akibat gerakannya. "Dia kabur ke arah belakang gedung," ucapnya cepat melalui radio, sebelum kemudian memutuskan untuk tidak mengejarnya lebih jauh karena takut meninggalkan posisi presiden yang masih dalam pengawasan ketat. Kembali ke posnya, Wening menatap layar tablet dengan ekspresi serius, berusaha mengingat setiap detail pria tadi, dari postur tubuhnya hingga cara ia berjalan yang terlihat terlalu tenang untuk seseorang yang melarikan diri. "Ada yang tidak beres, dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat," gumamnya pelan, sebelum akhirnya menyesap teh yang kini sudah dingin sepenuhnya. Malam itu, sebuah jamuan makan resmi diadakan di Istana Rashtrapati Bhavan, tempat para pemimpin dunia berkumpul di bawah lampu kristal raksasa yang memantulkan cahaya ke segala arah.
Prabowo duduk di meja utama bersama Perdana Menteri India dan sejumlah pejabat tinggi, berbincang santai tentang hubungan bilateral, sementara Wening berdiri beberapa meter di belakang, tetap waspada. Dari sudut ruangan, ia melihat pria berjas hitam yang tadi menghilang di hotel kini duduk di meja tamu, berbicara pelan dengan seorang wanita yang mengenakan gaun biru gelap dengan sorot mata tajam. Dengan gerakan yang terlatih, Wening memasang alat pendengar jarak jauh yang tersembunyi di dalam anting kecilnya, mencoba menangkap percakapan mereka di tengah alunan musik klasik yang mengisi ruangan. Target sudah ada di dalam. Instruksi selanjutnya, suara pria itu terdengar di telinganya, membuat Wening semakin menegang karena jelas yang ia maksud adalah seseorang di dalam ruangan ini. Sambil tetap berpura-pura menjadi bagian dari pengamanan biasa, Wening menggeser sedikit posisinya untuk melihat kemana pandangan pria itu tertuju, dan matanya langsung bertemu dengan sosok ajudan Prabowo. "Kita punya masalah," bisiknya ke radio. Berharap Mayor Yuda juga bisa melihat apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum ia bisa bertindak lebih jauh, seorang pelayan mendekati meja Prabowo dan meletakkan catatan kecil di samping piringnya. Prabowo membaca pesan itu sekilas, ekspresinya tetap tenang, sebelum ia melipat kertas itu dan menyelipkannya ke dalam sakunya tanpa berkata apa-apa kepada siapapun. Wening mencoba melihat dari sudut tertentu untuk menangkap isi catatan itu, tetapi sebelum ia bisa membaca lebih jauh, seorang tamu lain berdiri dan menghalangi pandangannya. Apapun yang tertulis di sana, pasti itu bukan sekadar pesan biasa, pikir Wening, sementara jari-jarinya sedikit mengencang di pinggir meja, menyadari bahwa malam ini akan menjadi lebih panjang dari yang ia kira. Seusai jamuan, Wening dengan cepat menghampiri salah satu staf kepercayaan Prabowo yang membawa jas presiden, berharap bisa mengintip catatan yang tadi disimpan. Namun, saat ia membuka saku jas itu dengan hati-hati, yang ia temukan hanyalah kertas kosong tanpa tulisan apapun, seolah catatan itu telah menghilang begitu saja. "Aku melihatnya tadi, ada tulisan di sana," gumamnya, sebelum menyadari bahwa kemungkinan besar Prabowo sudah mengantisipasi hal ini dan dengan sengaja menghapus pesan tersebut. Sementara itu, di sudut ruangan, ajudan yang dicurigai Wening tampak berbicara dengan seseorang melalui ponselnya. Ekspresinya terlihat tegang meskipun suaranya tetap pelan. Wening mendekat dengan langkah ringan, berpura-pura memeriksa sesuatu di sekitar area tersebut, tetapi yang ia dengar berikutnya membuatnya semakin waspada. "Dia tahu," ujar ajudan itu pelan, sebelum langsung menutup telepon dan melangkah pergi dengan wajah pucat. "Siapa yang tahu? Tentang apa?" pikir Wening, merasa bahwa kini permainan mulai bergerak lebih cepat dari yang ia perkirakan. Ia segera menekan tombol radio dan berkata, "Mayor, kita harus bicara, sekarang." Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar, menyadari bahwa perang bayangan telah dimulai. Malam itu, untuk pertama kalinya, Wening merasa bahwa ia tidak hanya melindungi Prabowo, tetapi juga sedang diburu oleh sesuatu yang lebih besar. Wening berjalan cepat menuju ruang pengamanan di lantai atas hotel, tempat Mayor Yuda sudah menunggunya dengan ekspresi tegang sambil menatap layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV. Ajudan itu baru saja menerima panggilan dari nomor yang tidak terlacak, dan dia terlihat menuju bagian belakang gedung, ujar Mayor Yuda, menunjuk sosok yang sedang berjalan cepat di layar. Tanpa membuang waktu, Wening mengambil ARPC-nya dan berkata, "Aku akan mengikuti dia, tetap pantau semua pergerakan dari sini." Ia menyusuri koridor hotel dengan langkah senyap, melewati lorong sempit yang remang-remang, sementara ajudan itu semakin menjauh, langkahnya tampak gelisah. Begitu pria itu memasuki sebuah ruangan kecil yang tampaknya adalah ruang penyimpanan, Wening mendekati pintu dan menempelkan telinganya untuk mendengar percakapan di dalam. "Terlalu banyak yang curiga. Kita harus percepat rencana." Suara seorang pria lain terdengar samar, diikuti oleh suara ajudan yang menjawab dengan nada gemetar. Tapi dia tidak bisa disentuh begitu saja. Wening mengerutkan kening, menyadari bahwa percakapan ini tidak hanya menyangkut ancaman terhadap Prabowo, tetapi juga melibatkan seseorang yang jauh lebih besar dalam permainan ini. Saat ia mencoba mendekat lebih jauh, pintu tiba-tiba terbuka, membuatnya langsung bersembunyi di balik rak kayu yang berdebu, sementara dua sosok itu keluar dengan tatapan waspada. "Pastikan tidak ada yang mengetahui ini," ujar pria misterius itu sebelum pergi dengan langkah tergesa-gesa, sementara ajudan tersebut berdiri diam sejenak sebelum berbalik dan kembali ke acara utama. Wening menarik napas dalam, menunggu beberapa detik sebelum keluar dari persembunyian, lalu menyentuh ARPC-nya dan berkata pelan, "Kita tidak hanya berhadapan dengan seorang pengkhianat, tapi dengan seluruh konspirasi." Kembali ke ruang pengamanan, Wening menatap layar dengan penuh konsentrasi, mencoba mencari petunjuk lain tentang siapa pria misterius yang berbicara dengan ajudan tadi. "Kita butuh rekaman suara yang lebih jelas," ujar Mayor Yuda sambil mengetik sesuatu di komputer.
berusaha menyaring kebisingan latar belakang dari audio yang mereka rekam. Dalam hitungan detik, suara pria itu terdengar lebih jernih, meski hanya sedikit. Eksekusi harus segera dilakukan, dia terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Mereka berbicara tentang siapa? Prabowo, tanya Wening. Tetapi bahkan sebelum Mayor Yuda bisa menjawab, layar komputer mereka tiba-tiba menunjukkan pesan error dan semua rekaman menghilang begitu saja. Mereka sudah menyusup ke sistem kita, kata Mayor Yuda dengan geram. Tangannya langsung bergerak cepat untuk mencoba mengembalikan data yang hilang. Wening mengepalkan tangannya, merasa bahwa mereka sedang bermain dalam perang yang tak kasat mata, di mana musuh selalu selangkah lebih maju dari mereka. Sementara itu, dari radio komunikasi, seorang agen lain melaporkan bahwa ajudan yang mereka curigai kini berada di kamar pribadinya dan tidak menunjukkan aktivitas mencurigakan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ujar Wening, lalu mengambil keputusan cepat. Aku akan menginterogasi dia sendiri. Ia berjalan keluar dari ruang pengamanan, bersiap menghadapi ajudan itu, sementara di pikirannya satu pertanyaan terus berputar. Jika target utama mereka bukan Prabowo, lalu siapa? Dengan pistol tersembunyi di balik jasnya, Wening berdiri di depan pintu kamar ajudan dan mengetuk 3 kali, bersiap untuk mendapatkan jawaban yang bisa mengubah segalanya. Pintu kamar terbuka sedikit, memperlihatkan ajudan itu yang tampak lelah, namun tatapan matanya penuh ketakutan ketika melihat siapa yang berdiri di depannya. Letnan Satriani, ada yang bisa saya bantu? Tanyanya dengan suara bergetar, mencoba tetap tenang meskipun keringatnya mulai mengalir di pelipis. Wening melangkah masuk tanpa menunggu undangan, menutup pintu dengan perlahan sebelum berkata dengan suara datar. Aku ingin bicara tentang percakapanmu di ruang penyimpanan tadi. Ajudan itu menelan ludah, matanya melirik ke kiri dan kanan seolah mencari jalan keluar. Tetapi Wening sudah lebih dulu menekan tubuhnya ke dinding, memastikan dia tidak bisa lari. Aku tidak tahu apa yang kau maksud, jawabnya dengan suara rendah. Tetapi Wening mengeluarkan tablet dari sakunya dan memutar rekaman suara yang berhasil mereka selamatkan. Wajah ajudan itu langsung memucat, tangannya mengepal sebelum akhirnya berkata dengan suara nyaris berbisik, kalian tidak akan bisa menghentikan ini sudah berjalan terlalu jauh. Siapa dalangnya? Desak Wening, tetapi pria itu hanya menundukkan kepala, mulutnya bergerak seolah ingin mengatakan sesuatu, namun kemudian tubuhnya mulai bergetar hebat. Dalam hitungan detik, ia terjatuh ke lantai dengan busa keluar dari mulutnya, sementara Wening langsung berjongkok untuk memeriksa denyut nadinya yang semakin melemah. Dia diracun, serunya ke radio, sebelum melihat sisa serbuk putih di sudut bibir pria itu, tanda bahwa seseorang telah memastikan ia tidak akan bisa berbicara lebih banyak lagi. Malam yang sunyi kini berubah menjadi kepanikan di dalam tim keamanan, sementara Wening menyadari bahwa musuh mereka bukan hanya licik, tetapi juga kejam dan tak segan-segan menghabisi siapapun yang dianggap ancaman. Tubuh ajudan itu kini terbaring tak bernyawa di atas lantai kamar, sementara tim medis dan pasukan keamanan bergegas masuk untuk memastikan penyebab kematiannya. Dia dibungkam sebelum bisa mengungkap sesuatu, gumam Mayor Yuda dengan ekspresi serius, tangannya mengamati serbuk putih yang masih menempel di jari korban. Wening berdiri dengan rahang mengeras, mencoba mengingat kembali detik-detik sebelum pria itu tumbang, mencari petunjuk yang mungkin ia lewatkan. Seseorang memberinya racun sebelum aku tiba di sini, katanya pelan, lalu menoleh ke arah pintu yang masih terbuka. Matanya memperhatikan jejak sepatu yang samar di karpet. Ia segera mengikuti jejak itu keluar kamar, melewati lorong hotel yang kini terasa lebih sunyi dari biasanya. Langkahnya semakin cepat ketika melihat pintu darurat terbuka lebar. Begitu ia sampai di tangga darurat, suara langkah kaki terdengar di bawah, menandakan seseorang tengah berusaha melarikan diri sebelum tertangkap. Tanpa pikir panjang, Wening menarik pistolnya dan melangkah turun dengan sigap, mencoba melihat sosok yang kini hanya tampak sebagai bayangan samar di ujung tangga. Berhenti, teriaknya, tetapi orang itu semakin mempercepat langkah. Tangannya sempat menyentuh pegangan tangga sebelum akhirnya melompat ke lorong di lantai bawah. Ketika Wening tiba di tempat yang sama, ia hanya menemukan sebuah kartu akses dengan lambang yang tak dikenalnya, tergeletak di lantai seperti sengaja ditinggalkan. Dengan hati-hati, ia mengambil kartu itu dan menatapnya dalam diam, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang seorang sniper atau ajudan pengkhianat. Ada organisasi yang lebih besar yang menarik tali permainan ini dari balik layar. Wening membawa kartu akses yang ditemukannya ke ruang pengamanan, sementara Mayor Yuda segera menghubungkan sistem identifikasi sidik jari untuk mencari tahu siapa pemiliknya. Lambang ini bukan dari hotel, juga bukan dari fasilitas pemerintahan yang kita kenal, ujar Mayor Yuda sambil memperbesar gambar kartu di layar monitor, menunjukkan simbol berbentuk segitiga dengan garis-garis melingkar. Sementara sistem bekerja,
Wening menghela napas panjang, mengingat kembali bayangan pria yang melarikan diri di tangga darurat, yang gerakannya terlalu terlatih untuk sekadar kaki tangan biasa. Aku yakin dia bukan hanya eksekutor, dia bagian dari sesuatu yang lebih besar, katanya, sementara layar komputer tiba-tiba menampilkan hasil pencarian sidik jari. Namanya Raka Wijaya, mantan anggota Kopassus, hilang tanpa jejak sejak 3 tahun lalu, ujar Mayor Yuda dengan nada kaget, membaca informasi yang muncul di sistem. Jadi dia bukan hanya seorang pembunuh bayaran, gumam Wening, menyadari bahwa musuh mereka ternyata berasal dari lingkaran elit militer sendiri. Pertanyaannya, siapa yang membayarnya? Lanjut Mayor Yuda, sementara Wening memperhatikan catatan terakhir Raka sebelum menghilang, tercatat sebagai bagian dari operasi rahasia yang tidak pernah dipublikasikan. Suara ketukan di pintu mengalihkan perhatian mereka. Seorang agen masuk dengan ekspresi serius, membawa laporan baru yang membuat jantung Wening berdegup lebih cepat. Kita baru saja menemukan komunikasi terenkripsi yang melibatkan Raka, dan salah satu pesan terakhirnya menyebutkan, pengawal harus disingkirkan sebelum eksekusi utama. Wening bertukar pandang dengan Mayor Yuda, menyadari bahwa target utama mereka bukan hanya Presiden Prabowo, tetapi juga dirinya sendiri, karena dia adalah pengawal yang harus dieliminasi. Dengan ketegangan meningkat, Wening memperketat pengamanan di sekitar Presiden Prabowo, memastikan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh yang bersembunyi di bayang-bayang. Hari itu, Prabowo dijadwalkan menghadiri jamuan kenegaraan bersama pejabat tinggi India di sebuah gedung pemerintahan yang dijaga ketat oleh pasukan elit kedua negara. Saat rombongan memasuki aula utama, Wening berjalan di sisi Prabowo dengan kewaspadaan tinggi, matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan, mencari tanda-tanda bahaya. Di tengah suasana formal dan suara percakapan diplomatik, ia merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu pelayan di dekat meja utama tampak lebih gugup daripada yang lain. Tangannya bergerak ke pinggangnya, seolah bersiap meraih sesuatu. Namun sebelum ia bisa bereaksi, Wening sudah lebih dulu menarik Prabowo ke samping sambil berteriak, "Jatuhkan diri." Ledakan kecil mengguncang ruangan, berasal dari alat peledak mini yang tersembunyi di nampan si pelayan. Meskipun tidak mematikan, cukup untuk menciptakan kekacauan. Dalam kepanikan yang terjadi, seorang pria bertopeng tiba-tiba muncul dari sisi lain ruangan, menodongkan pistol peredam ke arah Prabowo, tetapi Wening sudah lebih dulu menembakkan peluru ke bahunya. "Jangan biarkan dia kabur," teriaknya ke agen lain, sementara pria bertopeng itu terhuyung ke belakang dan berusaha melarikan diri di tengah kepanikan para tamu. Dengan kecepatan tinggi, Wening mengejarnya keluar dari aula, melompati meja dan menerobos kerumunan, mengejar sosok yang semakin menjauh menuju lorong sempit di belakang gedung. Namun, saat ia hampir menangkap pria itu, sebuah suara pelan terdengar dari ARPC-nya. Suara Mayor Yuda dengan nada cemas. "Wening, hati-hati, ini jebakan." Wening menghentikan langkahnya seketika, tetapi pria bertopeng yang ia kejar justru berbalik dan tersenyum dingin sebelum mengangkat tangannya, memegang detonator kecil yang langsung ia tekan. Dalam hitungan detik, ledakan terjadi di bagian depan gedung, menciptakan gangguan besar yang memungkinkan pria bertopeng itu berbalik dan menyerangnya secara langsung. Wening dengan sigap menghindari serangan pertama, tetapi pria itu jauh lebih kuat dari yang ia duga, menggunakan teknik pertarungan yang hanya dimiliki oleh pasukan elit terlatih. "Kau terlalu banyak ikut campur, Letnan Satriani." Suara pria itu terdengar dingin di tengah pertarungan, sementara Wening berusaha tetap fokus menangkis serangan berikutnya. Satu pukulan keras menghantam bahunya, membuatnya sedikit terhuyung, tetapi ia segera membalas dengan tendangan rendah yang membuat lawannya kehilangan keseimbangan. Namun, saat Wening berusaha menangkapnya, pria itu tiba-tiba mengeluarkan pisau kecil dari balik jaketnya dan mengarahkannya ke dada Wening dengan kecepatan tinggi. Wening berhasil menangkis dengan lengannya, tetapi pisau itu tetap menggores kulitnya, meninggalkan luka tipis yang membuatnya merasakan perih di tengah adrenalinnya yang memuncak. Pria itu mencoba menyerang lagi, tetapi kali ini Wening lebih cepat. Ia mengunci tangan lawannya dan membantingnya ke dinding sebelum menekan pistol ke pelipisnya. "Siapa yang mengirimmu?" desaknya, tetapi pria itu hanya menyeringai, sebelum tiba-tiba menggigit sesuatu di dalam mulutnya, kapsul sianida. Dalam hitungan detik, racun itu bereaksi, membuat tubuh pria itu kejang-kejang sebelum akhirnya tak bergerak, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban bagi Wening. Wening berdiri diam di atas tubuh tak bernyawa pria itu, sementara Mayor Yuda dan timnya tiba di lokasi, langsung mengamankan area dan membawa jasad tersebut untuk diperiksa lebih lanjut. "Mereka lebih memilih mati daripada tertangkap," ujar Mayor Yuda dengan nada muram, sementara Wening menatap pisau yang digunakan pria itu, terukir inisial yang tampaknya merupakan kode tertentu. "Lihat ini," kata Wening,
menunjukkan ukiran di gagang pisau yang berbunyi, "AW", sesuatu yang mungkin bisa mengarah pada dalang di balik serangan ini. "Kita harus mencari tahu siapa yang memiliki inisial ini," ujar Mayor Yuda. Tetapi sebelum mereka bisa menganalisis lebih lanjut, salah satu agen datang dengan wajah tegang. "Ada sesuatu yang harus kalian lihat," katanya, menyerahkan sebuah dokumen yang ditemukan di saku jas pria yang baru saja tewas. Wening membuka lipatan kertas itu dan matanya langsung membelalak saat membaca isinya. Sebuah daftar nama yang mencantumkan beberapa pejabat penting, termasuk seseorang yang tidak ia duga. "Ini tidak mungkin," gumamnya, melihat salah satu nama yang tertulis jelas di atas daftar, seseorang yang selama ini mereka percaya sebagai sekutu. "Kita harus berhati-hati," kata Mayor Yuda dengan suara tegang. "Kalau benar nama ini terlibat, maka musuh kita jauh lebih besar dari yang kita kira." Wening mengepalkan tangannya, menyadari bahwa ini bukan sekadar ancaman terhadap Presiden Prabowo, tetapi permainan politik yang bisa mengguncang pemerintahan. Dengan daftar nama itu di tangannya, ia tahu bahwa satu langkah salah bisa mengubah segalanya, dan mereka sekarang berjalan di atas garis tipis antara kebenaran dan bahaya yang tak terlihat. Wening duduk di ruang briefing dengan wajah tegang, sementara Mayor Yuda menatap daftar nama yang baru saja ditemukan, mencoba menghubungkan potongan-potongan teka-teki yang semakin rumit. "Nama ini," Mayor Yuda menunjuk salah satu baris, Jenderal Arya Wiratama. Dia salah satu petinggi militer yang dikenal loyal terhadap negara. "Atau setidaknya, itulah yang kita kira," balas Wening dengan nada dingin, merasa ada sesuatu yang janggal dengan keterlibatan seorang jenderal senior dalam konspirasi ini. Saat mereka masih membahas kemungkinan pengkhianatan di lingkaran dalam militer, seorang agen masuk dengan membawa laporan forensik dari pria bertopeng yang tewas sebelumnya. "Kami menemukan sesuatu yang menarik," ujar agen itu, meletakkan beberapa foto di atas meja, memperlihatkan tato kecil di pergelangan tangan korban yang berbentuk simbol segitiga bersilang. "Lambang ini sama dengan yang ada di kartu akses yang kita temukan sebelumnya," kata Wening, menyadari bahwa mereka mulai mengarah ke organisasi yang lebih besar dari yang mereka duga. "Kami juga menemukan residu bahan peledak di jaketnya," lanjut agen itu, menunjukkan bahwa dia bukan hanya eksekutor, tapi juga memiliki akses ke senjata kelas militer. "Jika mereka memiliki sumber daya sebesar ini, maka kita tidak hanya berhadapan dengan sekelompok pembunuh bayaran," ujar Mayor Yuda, menyadari ancaman yang lebih besar mengintai di balik layar. Wening menarik napas panjang, melihat daftar nama itu sekali lagi sebelum berkata, "Kita harus mengawasi setiap pergerakan Jenderal Arya, tanpa membuatnya curiga." Dengan keputusan itu, mereka tahu bahwa langkah selanjutnya akan membawa mereka semakin dekat ke inti konspirasi, dan semakin dalam ke dalam bahaya. Malam itu, Wening dan Mayor Yuda mengawasi dari jauh saat Jenderal Arya memasuki sebuah gedung tua di pinggiran kota, yang tampaknya sudah lama tidak digunakan secara resmi. "Tempat ini bukan markas militer atau kantor pemerintahan," bisik Mayor Yuda melalui ARPH, "jadi mengapa seorang jenderal mengadakan pertemuan di sini?" Dengan bantuan teknologi night vision, mereka mengamati dari kejauhan saat beberapa pria berseragam hitam berjaga di sekitar gedung, jelas menunjukkan bahwa ini bukan pertemuan biasa. "Aku akan mencoba menyelinap lebih dekat," ujar Wening, bergerak dengan cepat dan senyap di antara bayangan, memanfaatkan keahlian yang ia latih selama bertahun-tahun. Ia berhasil mencapai sisi gedung dan menemukan celah kecil di jendela yang cukup untuk melihat ke dalam, di mana Jenderal Arya sedang berbicara dengan seorang pria yang wajahnya tertutup masker. "Kita harus segera bertindak sebelum mereka menyadari rencana kita," suara Jenderal Arya terdengar jelas, menunjukkan bahwa dia memang bagian dari konspirasi ini. "Presiden masih dalam perlindungan ketat," jawab pria bertopeng itu, "tapi kita sudah punya seseorang di lingkaran dalam yang akan membuka jalan bagi kita." Wening menahan napas, merasa bulu kuduknya meremang saat mendengar kata-kata itu. Ada pengkhianat di antara tim pengamanan presiden. Sebelum ia sempat merekam lebih banyak, salah satu penjaga tiba-tiba menoleh ke arahnya, membuatnya harus segera mundur sebelum keberadaannya diketahui. Dengan hati berdebar, Wening kembali ke tempat Mayor Yuda bersembunyi dan berbisik, "Kita dalam masalah besar, mereka punya mata-mata di dalam tim kita." Setelah kembali ke markas rahasia, Wening dan Mayor Yuda segera menyusun daftar semua orang yang memiliki akses langsung ke Presiden Prabowo untuk mempersempit kemungkinan siapa pengkhianatnya. "Kita tidak bisa menuduh sembarangan," ujar Mayor Yuda, menatap daftar yang mencakup ajudan, staf keamanan, serta pejabat pemerintahan yang terlibat dalam perjalanan diplomatik ini. "Tapi kita juga tidak bisa membiarkan mereka bergerak bebas," balas Wening. "Satu langkah salah, dan Presiden bisa jadi target di momen yang paling tak terduga." Saat mereka masih berdiskusi,
Tiba-tiba muncul laporan bahwa seseorang telah mencoba mengakses sistem keamanan hotel tempat presiden menginap menggunakan kartu akses palsu. Mereka sudah mulai bergerak, gumam Wenning, segera mengambil peralatan dan bersiap menuju lokasi kejadian untuk menyelidiki lebih lanjut. Setibanya di hotel, mereka menemukan salah satu petugas keamanan tergeletak di lorong dengan bekas suntikan di lehernya, menunjukkan bahwa dia telah dilumpuhkan dengan metode yang sangat profesional. Tidak ada tanda-tanda perlawanan, ujar Mayor Yuda, memeriksa tubuh korban. Ini berarti pelakunya adalah seseorang yang dia kenal dan percayai. Saat mereka menyusuri rekaman CCTV, Wenning merasakan detak jantungnya semakin cepat ketika melihat seorang pria yang dikenalnya memasuki area terbatas dengan mudah. Ini tidak mungkin, bisiknya, menatap layar dengan tatapan tak percaya. Orang yang terlihat di rekaman adalah salah satu anggota tim pengamanan yang sudah bertahun-tahun bekerja di bawahnya. Kita harus menangkapnya sebelum dia sempat bergerak lebih jauh, ujar Mayor Yuda tegas. Sementara Wenning masih berusaha memahami bagaimana seseorang yang ia percaya bisa berkhianat sedemikian rupa. Dengan rekaman CCTV sebagai bukti, Wenning dan timnya segera melacak keberadaan pengkhianat itu, yang terakhir terlihat menuju atap gedung hotel dengan langkah terburu-buru. Dia pasti sadar kita sudah mengetahui identitasnya, ujar Mayor Yuda saat mereka menaiki tangga dengan cepat, mendekati target yang tampaknya berusaha melarikan diri. Begitu mencapai atap, Wenning melihat pria itu berdiri di tepi gedung. Wajahnya tidak menunjukkan penyesalan, tetapi lebih seperti seseorang yang telah menerima nasibnya. Kau sudah terpojok, Hendra, ujar Wenning, mencoba menekan emosinya saat berhadapan dengan salah satu orang kepercayaannya yang kini menjadi musuh. Hendra menoleh dengan senyum tipis. Kau tidak akan mengerti, Wenning, ini bukan sekadar uang atau kekuasaan, ini tentang sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih besar, Mayor Yuda mengangkat alis. Apakah itu sebanding dengan mengkhianati negara dan membahayakan nyawa presiden? Kadang, untuk menyelamatkan sesuatu, kita harus menghancurkannya lebih dulu, balas Hendra, sebelum tiba-tiba mengangkat senjata dan menodongkannya ke arah Wenning. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, Wenning sudah lebih dulu bergerak, menendang senjata dari tangannya dan menyerangnya dengan gerakan cepat. Perkelahian sengit terjadi di tepi gedung, di mana satu kesalahan kecil bisa membuat mereka jatuh ke bawah, tetapi Wenning akhirnya berhasil mengunci lengan Hendra dan menjatuhkannya ke lantai. Dengan napas terengah, ia menekan lututnya di punggung pria itu sambil berkata dingin, "Sekarang katakan, siapa dalang sebenarnya di balik semua ini?" Hendra tersenyum tipis meskipun wajahnya penuh luka. Napasnya berat seolah menikmati situasi meski dirinya dalam posisi terpojok. "Kalian mengira ini hanya tentang pembunuhan seorang presiden," gumamnya sambil melirik ke arah Wenning, tatapannya penuh misteri. Wenning mempererat cengkeramannya di kerah baju Hendra, menahan amarah yang bergejolak di dadanya. "Katakan sekarang, siapa yang memerintahkanmu?" "Terlalu banyak nama yang terlibat, Wenning," Hendra terkekeh pelan. "Bahkan jika aku memberitahu kalian satu nama, itu hanya akan menuntunmu ke labirin yang lebih dalam." Mayor Yuda mencengkeram bahu Hendra dengan kuat. "Jangan bermain-main. Jika kau tidak berbicara sekarang, kami punya cara lain untuk membuatmu bicara." "Silakan," balas Hendra tenang. "Tapi kalian hanya membuang waktu. Rencana sudah berjalan, dan seseorang yang lebih tinggi dari seorang presiden akan jatuh." Wenning dan Yuda saling bertukar pandang, menyadari bahwa ancaman ini jauh lebih besar dari yang mereka kira. Bukan hanya Presiden Prabowo yang menjadi target. Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari kejauhan, dan sebuah peluru melesat nyaris mengenai kepala Hendra, membuatnya terhuyung ke belakang dengan mata melebar. "Sniper!" seru Wenning sambil menarik Hendra ke belakang dinding beton, menyadari bahwa seseorang tidak ingin pengkhianat ini tetap hidup. "Kita harus pergi sekarang," ujar Mayor Yuda, dan tanpa membuang waktu, mereka menyeret Hendra turun dari atap sebelum peluru berikutnya mengenai sasaran. Dengan Hendra yang kini dalam tahanan, Wenning dan Mayor Yuda membawa pria itu ke sebuah cafe house tersembunyi di pinggiran kota, jauh dari jangkauan musuh yang mungkin ingin membungkamnya. "Kita tidak bisa membawanya ke markas utama," ujar Yuda sambil memeriksa jalur komunikasi mereka. "Ada kemungkinan besar sudah ada mata-mata di dalam." Wenning mengikat tangan Hendra ke kursi, lalu menatapnya dengan penuh intensitas. "Sekarang kau tidak punya pilihan selain berbicara, atau musuh-musuhmu akan datang untuk menyelesaikan pekerjaan." Hendra menatap ke arah jendela yang tertutup, matanya bergerak gelisah seolah sedang menimbang apakah ia harus berbicara atau tetap bungkam. "Baiklah," katanya akhirnya dengan suara pelan. "Tapi jika aku memberitahu kalian, aku ingin perlindungan penuh. Aku tidak ingin mati seperti pion bodoh lainnya." "Tidak ada jaminan," balas Wenning dingin. "Tapi jika kau tetap diam, kau pasti akan mati lebih cepat."
Hendra menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, ada seseorang di pemerintahan yang jauh lebih berbahaya dari yang kalian bayangkan, dan dia adalah dalangnya. Wenning dan Mayor Yuda menahan napas saat mendengar nama yang keluar dari mulut Hendra, seseorang yang selama ini mereka kira sebagai sekutu. Tidak mungkin, bisik Wenning, merasa darahnya membeku, karena jika ini benar, maka seluruh sistem keamanan negara bisa jadi dalam bahaya. Percayalah atau tidak, itu terserah kalian, kata Hendra datar. Tapi jika kalian ingin menghentikan ini, kalian harus bergerak sebelum dia menghilang tanpa jejak. Dengan informasi yang baru mereka dapatkan, Wenning dan Mayor Yuda kembali ke markas rahasia dan segera memeriksa semua dokumen serta komunikasi terkait target mereka. Ini tidak masuk akal, ujar Yuda sambil mengusap wajahnya. Dia memiliki akses ke semua informasi negara, bahkan lebih dari kita. Justru itu masalahnya, balas Wenning. Jika dia dalangnya, maka dia sudah tahu setiap langkah yang akan kita ambil sebelum kita melakukannya. Sementara mereka masih menyusun strategi, sebuah laporan darurat masuk dari tim lapangan, ada pergerakan mencurigakan di sekitar kediaman Presiden Prabowo. Mereka tidak akan menunggu lebih lama lagi, ujar Wenning, segera meraih senjatanya dan bersiap untuk bergerak. Kita harus menghentikan mereka sebelum semuanya terlambat. Dalam perjalanan menuju lokasi, Wenning mendapat pesan terenkripsi dari sumber anonim, jangan percaya siapapun, bahkan orang terdekatmu. Perasaannya semakin tidak nyaman, tetapi ia tahu bahwa ini bukan waktunya untuk meragukan segalanya. Ia harus fokus pada misi utama. Setibanya di kediaman presiden, mereka menemukan beberapa anggota keamanan telah dilumpuhkan tanpa suara, menandakan bahwa ini adalah operasi yang sangat profesional. Mereka sudah masuk, bisik Mayor Yuda, lalu memberi isyarat kepada timnya untuk menyebar dan mencari lokasi penyusup sebelum mereka mencapai presiden. Wenning menggenggam senjatanya erat, bersiap menghadapi pertempuran yang bisa menentukan nasib negara, tanpa menyadari bahwa bahaya sebenarnya datang dari arah yang tidak ia duga. Saat Wenning bergerak menyusuri lorong-lorong gelap kediaman presiden, ia merasakan ketegangan di udara, terlalu sunyi, terlalu terencana. Ada sesuatu yang salah, gumamnya, memperhatikan bahwa beberapa kamera keamanan telah dinonaktifkan dari dalam. Ketika ia sampai di ruang utama, ia melihat sosok yang familiar berdiri di sana dengan pistol terarah ke kepala Presiden Prabowo. Astaga, Wenning merasa tubuhnya membeku saat menyadari siapa yang berdiri di depan mereka. Seseorang yang seharusnya ada di pihak mereka. Sudah kubilang, jangan percaya siapapun, kata sosok itu dengan senyum sinis, matanya penuh kemenangan. Kau, suara Mayor Yuda bergetar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Kau adalah dalangnya selama ini. Bukan dalang, pria itu menggeleng perlahan. Aku hanya bidak yang lebih tinggi dari kalian, dan aku bekerja untuk seseorang yang lebih besar. Dalam sekejap, pasukan bersenjata muncul dari bayang-bayang, mengepung ruangan dengan senapan terarah ke Wenning dan Mayor Yuda. Wenning menyadari bahwa mereka telah kalah dalam permainan ini, setidaknya untuk saat ini, dan pilihan mereka semakin menipis. Permainan sudah selesai, bisik pengkhianat itu. Tapi jangan khawatir, drama kehidupan masih akan berlanjut. Dan kali ini, kalian akan menjadi bagian dari bab terakhirnya. Presiden Prabowo berdiri tegak di tengah ruang kerja mewahnya. Matanya menatap tajam ke arah Komandan Yuda, pria yang selama ini dianggap sebagai tangan kanannya, namun kini berdiri dengan pistol terangkat, siap menarik pelatuk. Di luar, hujan deras mengguyur jendela kaca istana, kilatan petir sesekali menerangi wajah Komandan Yuda yang dipenuhi amarah, sementara di belakangnya, sekelompok pasukan elit bersenjata lengkap bersiap mengakhiri segalanya dalam hitungan detik. Sang presiden tetap tenang, langkahnya perlahan mendekati meja kayu jati besar di belakangnya, sementara tangannya yang tak terlihat oleh lawannya mulai meraba-raba permukaan meja mencari tombol rahasia yang hanya ia ketahui. Jangan lakukan ini, Yuda, suaranya berat, mengandung kekecewaan yang dalam, namun Komandan Yuda hanya menyeringai pahit sebelum menjawab. Semua sudah terlambat, Pak Presiden, Anda sudah kehilangan kendali. Tepat saat Komandan Yuda menarik pelatuk, ledakan suara keras memenuhi ruangan, tetapi bukan dari pistolnya, melainkan dari dinding di belakangnya yang tiba-tiba meledak akibat aktivasi sistem pertahanan otomatis yang telah diprogram untuk mendeteksi ancaman dalam radius tertentu. Kepulan asap memenuhi ruangan saat pasukan rahasia yang telah lama bersembunyi di balik panel rahasia dalam istana berhamburan keluar, menembakkan gas bius ke arah pasukan pengkhianat yang langsung tumbang satu persatu. Komandan Yuda tersentak. Matanya melebar menyadari jebakan yang telah dipasang untuknya, dan sebelum ia sempat melawan, sebuah tembakan presisi dari seorang sniper perempuan berseragam merah, seseorang yang seharusnya sudah hilang, mengenainya tepat di bahu, menjatuhkan pistol dari genggamannya.
Prabowo melangkah maju dengan napas stabil, menatap sosok pria yang kini terkapar sambil mengerang kesakitan, lalu berkata dengan suara yang tak bisa ditawar, "Pengkhianatanmu sudah berakhir, Yuda, dan sekarang, rakyat Indonesia akan melihat siapa dirimu sebenarnya." Suara sirene dari luar istana semakin mendekat, helikopter militer mulai mendarat di halaman depan, sementara laporan media sudah mulai menyebarkan berita tentang kudeta yang berhasil digagalkan, memastikan bahwa kebenaran akhirnya keluar ke publik. Di bawah langit Jakarta yang mulai cerah setelah badai berlalu, Presiden Prabowo berjalan keluar dengan langkah mantap, didampingi oleh sang sniper wanita yang masih menutupi sebagian wajahnya, sementara dunia akhirnya menyaksikan akhir dari drama kehidupan yang hampir mengubah sejarah Indonesia selamanya.